Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Fajriani Yulitasari dari SD Negeri 1 Tegal Gunung, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Blora. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan penerapan segitiga restitusi pada siswa kelas 1 SD Negeri 1 Tegal Gunung. Menurut Gosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Adapun langkah-langkah restitusi, yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Skenario kasus 1, siswa makan pada saat jam pelajaran. Skenario kasus 1, siswa makan pada saat jam pelajaran. Pada saat jam pembelajaran berlangsung, terlihat ada seorang murid makan di kelas. Sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik, yaitu dengan tahapan segitiga restitusi. Pada saat jam pembelajaran berlangsung, terlihat ada seorang murid makan di kelas. Sebagai seorang guru, saya harus Sudah istirahat Mas Rira? Kira-kira Mas Rira mau nggak Wira panggil ke sini buat apa? Kenapa yuk? Makan buku di kelas ya. Pada saat pelajaran nggak kemarin? Ayo, pada saat pelajaran kan setelah berdoa, terus Mas Reva makan buku di kelas. Wira tahu kemarin kok ya. Kira-kira kalau makan pada saat jam pelajaran betul apa salah ya Mas Revan ya? Salah. Iya salah. Mas Revan, ayo lihatin Wira. Wira ngomong sama Mas Revan loh ya. Mas Revan, sebenarnya makan itu kebutuhan manusia ya. Wira juga kalau lapar pasti makan. Tapi kita harus tahu makannya itu kapan, di mana, dan waktu yang tepat untuk makan ya. Kalau kira-kira Mas Revan makan di saat jam pelajaran, salah atau benar ya? Salah, oke. Kenapa Mas Revan melakukan itu? Makan pada saat jam pelajaran? Kenapa coba? Lapar ya. Karena lapar. Apakah tadi belum sarapan kemarin? Belum. Kenapa belum sarapan? Ibu belum. Oh, takut terlambat. Ya, semalam tidur jam berapa Mas Revan? Jam berapa Mas Revan? Ayo. Malam ya tidurnya ya? Jam 7. Iya, jam 7 padahal tidurnya udah jam 7. Ya, kenapa masih terlambat? Berarti besok ya. Besok kalau siang tidur siang dulu, nggih. Ya, tidur siang dulu. Setelah pulang sekolah tidur siang, nggih. Supaya apa? Malamnya tidak ngantuk. Nanti juga itu pada waktu malam hari kalau setelah sholat isya, setelah belajar, Mas Revan juga harus tidur supaya tidak terlambat masuk sekolah. Oke, berarti besok tidurnya tidak boleh malam-malam. Oke, Mas Revan, guru tanya sama Wira. Mas Revan masih ingat nggak keyakinan kelas kita apa? Ayo. Yang pertama, pinter, tidak boleh makan di kelas pada saat jam pelajaran. Terus apa lagi Mas Revan? Kalau pagi kelasnya harus bersih, berarti menjaga kebersihan ke kelas, saling menghargai. Ya, berarti kalau Mas Revan itu makan di kelas pada saat jam pelajaran sudah sesuai keyakinan kelas kita apa belum Mas Revan? Kalau Mas Revan makan
makan jajan pada saat jam pelajaran sudah sesuai keyakinan kelas kita belum? Tadi belum, karena Mas Revan masih makan jajan pada saat jam pelajaran. Nah, di sini Bu Ira tidak akan menyalahkan Mas Revan, tidak akan menghakimi Mas Revan, tapi di sini Bu Ira itu membantu Mas Revan untuk mencari solusi ya, bagaimana agar Mas Revan tidak makan di kelas lagi. Ya, apa yang harus Mas Revan perbaiki agar tidak makan di kelas lagi pada saat jam pelajaran? Apa Mas Revan? Harus kalau berangkat sekolah tidak boleh. Terus harus sarapan deh dari rumah. Harus sarapan dari rumah, tidurnya lebih awal supaya tidak terlambat. Ya. Kapan Mas Revan akan memulai tidak makan di kelas lagi? Besok dan sekolah seterusnya Mas Revan tidak akan makan. Janji? Mas Revan bisa? Bisa. Bu Ira pengen Mas Revan menjadi anak yang taat aturan, menjadi anak yang bertanggung jawab. Mas Revan bisa? Bisa. Berarti Mas Revan mulai besok akan berubah ya, tidak makan di kelas lagi. Siap? Tos dulu dong. Terima kasih Mas Revan. Janji loh ya, janji dulu sama Bu Guru tidak akan mengulangi apa tadi? Jajan, makan di kelas pada saat apa? Hebat, pinter. Tos dulu. Terima kasih Mas Revan. Skenario kasus 2, yaitu mengambil barang orang lain tanpa izin. Skenario kasus 2, yaitu mengambil barang orang lain tanpa. Terlihat ada seorang murid bernama Elisa yang sedang mengambil krayon milik temannya tanpa izin sama yang punya, yaitu milik Nanda. Nah, pada saat itu Nanda pun langsung marah. Teman yang lain juga ikut-ikutan. Pada saat itu kelas pun menjadi ramai. Nah, saya sebagai guru harus menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik, yaitu dengan langkah segitiga restitusi. Assalamualaikum Mbak Lisa. Mbak Lisa tahu nggak kenapa Bu Ira panggil di sini? Nggak tahu. Itu ya, tadi Bu Guru dapat laporan dari teman-teman, dari Mas Bima, Mas Nanda, Mas Revan, Mbak Naila, katanya Mbak Lisa mengambil krayonnya itu ya, Mas Nanda ya? Iya. Kalau mengambil barang milik orang lain itu tanpa izin orang yang punya, perbuatan yang benar apa salah Mbak Lisa? Perbuatan ya salah, ya. Nah, setiap manusia itu memiliki kesalahan. Bu Guru juga pernah Mbak Lisa berbuat salah, ya. Mbak Lisa juga tadi berbuat salah ya, sudah mengambil krayon temannya, tapi Mbak Lisa nggak bilang sama yang punya, betul Mbak Lisa? Betul ya, itu seperti itu benar Mbak Lisa mengambil, tapi nggak benar ya. Nah, Bu Guru itu dia nggak akan memarahi kamu, nggak akan menghakimi kamu. Bu Guru akan membantu Mbak Lisa untuk mencari solusi, ya, untuk mencari solusi supaya apa? Supaya Mbak Lisa bisa memperbaikinya, nggak mengambil barang orang lain tanpa seizin yang punya, ya. Kira-kira kenapa tadi Mbak Lisa mengambil krayon punya temannya tanpa izin sama Mas Nanda? Kenapa? Mbak Lisa? Oh, krayonnya Mbak Lisa ketinggalan. Ya, kenapa kok bisa ketinggalan Mbak Lisa? Oh, Mbak Lisa buru-buru ke sekolah. Oh, berarti Mbak Lisa buru-buru ke sekolah, terus tiba-tiba krayonnya ketinggalan, lupa. Karena tadi ya buru-buru tadi ya. Nah, bagaimana cara Mbak Lisa memperbaikinya kesalahan yang tadi? Ya, bagaimana Mbak Lisa? Untuk besok paginya harus membawa
Harus membawa krayon supaya tidak mengambil krayon temannya. Boleh pinjam boleh, tapi harus izin dulu sama yang punya ya Mbak Lisa ya. Terus kenapa berangkatnya kok bisa terlambat? Terus kenapa berangkatnya kok bisa takut terlambat, kok bisa bangun kesiangan? Kenapa tadi? Oh, bangunnya kesiangan. Kok bisa bangunnya kesiangan? Apakah Mbak Lisa tidurnya kemalaman? Jam berapa Mbak Lisa? Jam 11. Wah, jam 11. Ngapain aja Mbak Lisa kok tidurnya kok sampai malam gitu? Ngapain? Ayo bermain, atau nonton TV, apa main game jangan-jangan? Ya, main HP ya? Enggak. Kenapa? Lihat ketoprak. Oh, lihat ketoprak ini. Kamu masih ingat sama keyakinan kelas kita Mbak Lisa? Kita tidak boleh apa? Tidak boleh mengambil barang orang lain tanpa seizin yang punya. Terus harus bersikap apa? Jujur ya. Kalau misalnya mau pinjam barang orang lain harus ayo izin dulu sama yang punya. Kira-kira kapan Mbak Lisa mau memperbaiki kesalahan Mbak Lisa? Nanti. Mulai hari ini berarti ya Mbak Lisa ya. Bisa Mbak Lisa? Bisa, harus bisa ya. Harus bisa. Bu guru itu hanya pengen Mbak Lisa itu menjadi anak yang baik, anak yang jujur ya. Bisa Mbak Lisa untuk memperbaiki kesalahannya? Terima kasih Mbak Lisa. Dulu sama guru. Terima kasih ya Mbak ya. Mohon Mbak Lisa. Aku senang sekali karena guru membantu saya mencari solusi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lisa. Dapat disimpulkan, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Sekian dari saya, terima kasih, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.